Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun Allah begitu mengasihi manusia karena Allah tidak ingin manusia itu binasa. Bagaimanakah cara Allah menyelamatkan manusia dari maut? Bagaimanakah cara Allah menyelamatkan manusia dari kebinasaan tersebut? Pertama-tama kita harus tahu dua sifat Allah yang paling penting. Yang pertama, Allah itu kasih, dan yang kedua, Allah itu adil. Seringkali kita menekankan bahwa Allah itu maha kasih, dan ada juga seringkali kita menekankan Allah itu maha adil. Namun kedua sifat Allah tersebut adalah sebuah sifat yang tidak dapat dipisah. Allah itu kasih dan Allah itu adil, yang tidak dapat dipisah. Allah itu kasih artinya Allah tidak menghukum siapapun yang berdosa. Allah itu adil artinya Allah menghukum siapapun yang melanggar hukum Allah atau orang yang berdosa. Kalau Allah itu kasih, tidak menghukum orang berdosa, namun Allah itu adil, harus menghukum setiap orang yang melanggar hukum Allah atau menghukum orang berdosa. Bagaimanakah kita bisa melihat Allah bisa mempertemukan kasih dengan keadilan? Bagaimana cara kita melihat Allah itu kasih dan juga adil? Sebelumnya, mari kita mendasarkan kita dari firman Tuhan yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, karena Allah itu maha kasih, Dia tidak mau kita binasa, Dia tidak mau kita tidak mengalami kehidupan yang kekal, tetapi Dia juga Allah yang adil yang harus menghukum orang berdosa. Oleh karena itu, Dia berkorban bagi kita. Dia rela datang ke dalam dunia ini dalam rupa manusia, sama seperti kita, hanya saja Ia tidak berdosa. Dia lahir dalam dunia ini untuk menjadi korban penebusan daripada dosa kita, untuk menjadi teladan bagi kita, dan untuk menyatakan Allah kepada kita dalam bentuk pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, kita bisa melihat di mana itu keadilan Tuhan yang kita orang berdosa itu harus dihukum melalui dirinya sendiri. Dia berkorban untuk kita, menggantikan kita yang berdosa ini untuk mengalami siksaan, untuk mengalami hukuman, yaitu Dia mati di kayu salib. Yesus rela melakukan semua itu. Ia disiksa sampai Ia mati di kayu salib. Itu karena Ia mengasihi kita, karena Ia tidak mau kita mengalami penderitaan, siksaan atau hukuman apapun karena dosa-dosa kita. Namun Ia menggantikan kita. Dia dihukum tanpa dosa, tetapi menggantikan kita karena dosa-dosa kita. Jadi upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah kehidupan yang kekal. Jadi kapan kita bisa menerima ini, tidak mengalami hukuman, menerima hidup yang kekal, kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita, ketika kita menerima dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, yang telah mati di kayu salib untuk menggantikan kita daripada hukuman dosa kita. Saudara-saudara, keselamatan telah datang ke dalam dunia karena kasih Allah di dalam pribadi Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini. Oleh karena itu, barang siapa percaya kepadanya, ia akan diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan. Oleh karena itu, jika saudara-saudari menerima, percaya, mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, maka Anda beroleh hidup yang kekal. Itulah karya Allah dalam keselamatan. Itu adalah cara Allah dalam menyelamatkan manusia, membebaskan manusia dari dosa. Saya Agustinus, salam damai.